Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Rowan Frederika Barua. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas membuat aplikasi mobile untuk login yang terdiri dari dua activity dengan Android Studio. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai file Android manifest.xml. Ini adalah file konfigurasi utama untuk aplikasi Android. File ini mendeklarasikan semua aktivitas, izin, dan metadata penting lainnya untuk aplikasi kita. Yang pertama ada root manifest tag. Tag manifest itu adalah elemen utama yang mencakup semua informasi aplikasi. Lalu di situ ada package sama dengan com.example.latihan1, itu menunjukkan nama paket aplikasi yang unik. Setelah itu kita masuk ke elemen application. Yang pertama ada Android allow backup true. Nah, ini memungkinkan pengguna untuk memulihkan data aplikasi. Setelah itu ada Android icon sama dengan map, iChil launcher. Nah, ini untuk menentukan icon aplikasi. Setelah itu Android label string app underscore name, ini untuk menunjuk ke nama aplikasi yang didefinisikan dalam file strings.xml. Lalu ada Android theme dan seterusnya, ini untuk menentukan tema aplikasi. Setelah itu kita masuk kepada deklarasi aktivitas. Yang pertama di sini ada main activity. Nah, ini dideklarasikan dengan atribut Android.2 exported true karena memiliki intent filter. Nah, intent filter ini memungkinkan main activity menjadi titik awal aplikasi dengan kategori launcher. Setelah itu, activity periksa. Nah, ini tidak memiliki intent filter sehingga Android exported false digunakan untuk membatasi akses hanya dari aplikasi ini saja. Yang kedua adalah file activity underscore main.xml. Nah, ini adalah file tata letak atau layout untuk main activity yang menentukan bagaimana elemen antarmuka pengguna atau UI terlihat. Yang pertama di sini adalah bagian root layout, relative layout. Nah, relative layout ini memungkinkan elemen UI diatur relatif satu sama lain atau terhadap induk kontainernya. Di sini ada Android.2 layout underscore width sama dengan match parent dan Android.2 layout underscore height sama dengan match parent. Ini untuk membuat tata letak memenuhi layar. Nah, bagian yang kedua adalah edit text untuk user ID. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama Android .2 ID sama dengan add plus ID garis miring add user ID. Nah, ini adalah ID unik untuk mengidentifikasi elemen ini di dalam kode Java. Lalu Android hint sama dengan user ID, ini untuk menampilkan petunjuk teks abu-abu ketika belum ada input di placeholder pada HTML ya. Lalu Android input type sama dengan teks, ini untuk mengatur tipe input sebagai teks biasa. Dan yang pada bagian ketiga adalah kita masuk ke edit text untuk password. Nah, di dalam edit text untuk password ini kita ada 4 bagian. Yang pertama itu Android.2 ID sama dengan dan seterusnya. Ini untuk ID unik untuk elemen ini. Lalu Android.2 layout underscore below dan seterusnya. Ini untuk menempatkan elemen ini di bawah add user ID. Lalu Android.2 hint sama dengan password seperti tadi, ini untuk memberikan petunjuk untuk memasukkan kata sandi. Lalu yang terakhir adalah Android input type sama dengan text password. Nah, ini untuk mengatur input sebagai kata sandi atau karakter akan tersembunyi. Lalu kita masuk kepada bagian yang keempat. Nah, ini adalah bagian untuk button login. Di dalam bagian ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah Android.2 ID dan seterusnya. Ini adalah ID unik untuk tombol login. Lalu setelah itu Android.2 layout below dan seterusnya, ini untuk menempatkan tombol di bawah add password. Dan yang terakhir Android.2 text sama dengan login, ini untuk menentukan teks yang muncul pada tombol. Lalu bagian terakhir dalam file ini adalah bagian untuk button keluar. Nah, di dalam bagian button keluar ini terdapat 3 bagian lagi. Yang pertama adalah Android.2 ID dan seterusnya adalah ID unik untuk tombol keluar. Dan yang kedua, yang ketiga ini sebenarnya sama saja seperti yang button login. Jadi ada untuk menempatkan tombol login di bawah button login, lalu menampilkan teks keluar pada tombol. Oke.
Jadi intinya file ini untuk membuat UI sederhana dengan 2 kolom input, yaitu user ID dan password, serta 2 tombol, yaitu login dan keluar. Jadi semua elemen ini diatur dengan aturan tata letak yang relatif. Berikutnya adalah file yang ketiga, yaitu activity_periksa.xml. Nah, pada file ini kita mendefinisikan tata letak atau layout untuk activity periksa. Layout ini menggunakan relative layout yang memungkinkan kita menempatkan elemen UI relatif terhadap elemen lainnya. Ada 2 bagian dalam file ini. Yang pertama adalah text view atau TV status. Nah, ini untuk digunakan untuk menampilkan status login seperti login berhasil, user ID salah, atau password salah. Nah, text view ini diposisikan di tengah horizontal dan diberi margin atas 100 dp agar tidak terlalu dekat dengan bagian atas layar. Lalu bagian yang kedua adalah button selesai. Nah, button ini digunakan untuk kembali ke main activity setelah proses pengecekan selesai. Button ini diposisikan di bawah text view dan juga di tengah layar secara horizontal. Nah, jadi ini adalah struktur dasar untuk activity periksa. Berikutnya adalah main activity.java. Jadi main activity ini adalah activity pertama yang diluncurkan saat aplikasi dijalankan. Nah, di dalamnya terdapat 2 edit text untuk memasukkan user ID dan password, serta 2 button yaitu untuk login dan keluar dari aplikasi. Kita akan masuk ke deklarasi variabel. Di sini ada add user ID dan add password. Ini adalah variabel untuk menampung inputan user ID dan password dari pengguna. Lalu setelah itu button login dan button keluar. Nah, ini adalah variabel untuk button login dan keluar. Lalu kita masuk ke metode onCreate. Nah, onCreate ini adalah metode pertama yang dijalankan saat main activity dibuka. Di sini kita menghubungkan elemen UI dengan variabel Java menggunakan find view by ID. Oke, setelah itu adalah set button click listener. Nah, pada button login, ketika tombol ditekan, aplikasi akan mengecek apakah user ID dan password sudah diisi. Jika sudah, aplikasi akan berpindah ke activity periksa dengan membawa data user ID dan password menggunakan intent dan put extra. Jika ada field yang kosong, maka aplikasi akan menampilkan toast yang memberitahukan pengguna untuk mengisi ID dan password. Lalu pada button keluar, aplikasi akan langsung keluar menggunakan finish. Lalu yang terakhir adalah bagian untuk pengiriman data. Nah, data user ID dan password ini dikirimkan ke activity periksa melalui intent dengan put extra. Data ini akan diproses lebih lanjut di activity periksa yang akan kita bahas setelah ini. Oke, yang terakhir adalah penjelasan untuk activity periksa.java. Jadi activity periksa ini adalah activity yang memeriksa apakah user ID dan password yang dimasukkan oleh pengguna benar atau tidak. Dan di dalam activity ini, ada tampilan status yang memberitahu pengguna apakah login berhasil atau salah. Dan ada juga button yang akan menutup activity ini setelah proses pemeriksaan. Nah, di sini kita masuk ke bagian deklarasi konstanta. Jadi di sini ada user_ID_benar dan password_benar. Ini adalah konstanta yang menyimpan nilai ID dan password yang benar. Dalam hal ini, nilai yang benar adalah admin untuk user ID dan 12345 adalah untuk password. Setelah itu adalah bagian metode onCreate. Nah, onCreate ini adalah metode yang dipanggil ketika activity periksa pertama kali dibuka. Di sini kita menghubungkan elemen UI, text view untuk status dan button untuk aksi ke variabel di Java menggunakan find view by ID. Setelah itu adalah bagian untuk mengambil data dari main activity. Nah, kita menggunakan intent untuk mengambil data yang dikirimkan dari main activity, yaitu user ID dan password yang dimasukkan pengguna. Data ini diambil dengan get string extra. Setelah itu adalah bagian logika pemeriksaan. Nah, setelah mengambil data, kita membandingkan user ID dan password yang dimasukkan dengan benar, yang ada di konstanta user_ID_benar dan password_benar. Jadi jika ID dan password benar, maka status diubah menjadi login berhasil dan button diubah teksnya menjadi selesai. Ketika ditekan, activity ini akan ditutup dengan finish. Lalu jika ID atau password salah, status akan menampilkan pesan kesalahan sesuai dengan ID atau password yang salah.
Nah, lalu button diubah teksnya menjadi kembali, dan ketika ditekan activity ini juga akan ditutup dan kembali ke main activity. Lalu bagian yang terakhir adalah bagian untuk menutup activity. Jadi pada kedua tombol, baik untuk login berhasil maupun gagal, kita menggunakan finish untuk menutup activity periksa dan kembali ke main activity.